Oke, kita lanjut kembali ya. Ini aku share screen, apakah sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat ya. Oke, kita lanjut kembali sambil nunggu yang lain, nggak apa. Nah, untuk penulisan huruf kapital itu aturan berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriyah. Nah, tapi T-nya itu tahunnya kecil, T-nya ya. Kalau Hijriyahnya nama tahunnya itu besar, jadi hanya besar. Kemudian tarikh Masehi, jadi T-nya kecil, Masehinya besar. Nah, seperti penulisan hari juga ya kan. Hari Jumat. Nah, jadi hanya kecil, tapi nama harinya yang ditulis kapital, J-nya besar gitu. Hari Galungan. Nah, Galungan itu kan hari raya kan ya. Kalau nggak salah hari raya atau ibadah agama gitu, jadinya G-nya kapital. Kemudian hari Lebaran, L-nya kapital, tapi hanya kecil gitu ya. Hari Natal hanya kecil, nama hari besarnya N-nya besar gitu. Kemudian bulan Agustus, B-nya kecil, Agustusnya A-nya besar. Gitu ya. Berikutnya aturan selanjutnya, penulisan huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika. Nah, ini kan termasuk nama peristiwa sejarah. Jadi, K-nya besar, A-nya besar, A-nya besar. Kemudian Perang Dunia II. Jadi P-nya besar, D-nya besar. Kapital ya maksudnya ya. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi P-nya huruf kapital, K-nya juga, I-nya juga. Nah, jadi ada catatan nih, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, maksudnya gimana? Karena kan ini kan nama diri ya, nah, itu nama peristiwa sejarah kan. Kalau misalkan proklamasinya itu bukan sebagai nama sejarah, atau sebagai kata kerja kalau kita lihat di sini, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kan dia nggak perlu ditulis kapital gitu ya. Jadi tulis seperti biasa saja. Atau kalau bukan yang termasuk nama peristiwa, kayak ini nih, Perang Dunia saja ini perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, ini kan eh, bukan unsur nama bukan unsur nama peristiwa sejarah. Jadi hanya ditulis biasa. Jadi nggak perlu kapital. Gitu. Oke, nah berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta, J-nya kapital. Asia Tenggara, A-nya kapital, T-nya kapital. Atau mau nama pulau, nama danau, nama sungai, nama bukit, nah itu dan sebagainya lah ya, nama gunung dan sebagainya itu ditulis kapital karena termasuk nama geografi. Ada banyak lah ya, Danau Toba, Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Selat Lombok, dan sebagainya. Nah, kalau nama kecamatan, kabupaten, kelurahan, nah itu juga termasuk nama geografi, ditulis kapital. Tapi ingat ya, contohnya nih, Kecamatan Cidadas. Nah, karena di sini diikuti dengan nama kecamatannya, maka kedua hurufnya ditulis kapital. Tapi berbeda ketika ada kalimat gini, kemarin, kemarin Kak Muiz pergi ke kecamatan, ke kantor lah ya, kantor kecamatan. Nah, karena tidak diikuti oleh nama geografinya atau nama dirinya, kecamatan K-nya ditulis kecil. Gitu ya. Jadi ada catatan nih, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya berlayar ke Teluk. Nah, ini kan nggak diikuti oleh nama dirinya. Ya udah T-nya kecil. Mandi di sungai, yaitu S-nya kecil. Menyeberangi selat, S-nya kecil. Berenang di danau, D-nya kecil. Berbeda ketika diikuti oleh nama dirinya, misalkan berenang di Danau Toba. Nah, berarti T-nya besar, D-nya juga ditulis kapital. Gitu. Paham ya, teman-teman ya? Oke, berikutnya kita lanjut lagi.
Nah, ada catatan lagi nih, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Nah, ingat ya, nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, jeruk Bali. Nah, ini kan jeruk Bali termasuk nama jenis, ya kan? Ada nama ilmiahnya, Citrus maxima gitu. Yaitu berarti dia termasuk nama jenis tidak ditulis kapital. Kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina, dan sebagainya. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Contohnya apa? Gini, kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula Jawa, G-nya kecil, J-nya kecil, karena termasuk nama jenis. Gula pasir, G-nya kecil, P-nya kecil. Gula tebu, gula aren, gula anggur. Nah, ini termasuk nama jenis nih. Jadi ditulis kecil. Kunci Inggris. Nah, Inggris kan nama negara, Kak, gitu. Tapi kunci Inggris termasuk nama jenis. Berarti tidak ditulis kapital. Kunci tolak, kunci ring, dan sebagainya. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon. Batik Cirebon. Cirebon ada nama dirinya, nama kotanya, ya kan? Nah, tapi ini kenapa kok bukan nama jenis? Karena batik Cirebon adalah batik khas dari daerah Cirebon. Jadi, batik Cirebon apakah batik yang berasal dari Madura, batik berasal dari Solo, batik berasal dari Sumatera? Kan enggak, ya kan? Jadi dia bukan nama jenis, tapi dia nama diri. B-nya kecil, batik. Cirebon, J-nya tetap ditulis kapital. Batik Pekalongan, dan sebagainya lah ya. Film Hong Kong. Nah, film Hong Kong ya film dari Hong Kong gitu kan ya. Film Hong Kong kan bukan film yang berasal dari Indonesia, bukan. Beda ya, nama jenis itu gini, jeruk Bali. Apakah jeruk yang berasal dari Bali? Kan enggak. Jadi jeruk Bali ya bisa juga dari Surabaya dan sebagainya gitu. Kemudian ada apa lagi nih? Tarian Kalimantan Timur. Nah, itu kan termasuk tarian yang berasal dari Kalimantan Timur. Artinya yang bukan nama jenis itu memiliki ciri khas atau memang berasal dari daerah tersebut gitu. Istilahnya seperti itu. Oke, berikutnya aturan penulisan. Sebelum kita lanjut, aku coba pantau kolom chat ya. Dari sini, apa yang sudah aku jelaskan, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih teman-teman? Biasanya kalau dalam soal, ngerjain soal bahasa Indonesia, kayak gini tuh susahnya gimana? Kalau kata baku, kata serapan, penulisan huruf, itu tanda baca. Oke, kata yang tidak diketahui. Iya benar. Kalau misalkan ada kata yang baru kalian dengar, itu kalau misalkan kalian lagi latihan soal atau lagi belajar, itu segera dicari ya dan diingat gitu. Oke, berikutnya penulisan huruf kapital. Suka terkecoh sama ada beberapa kata yang kayak masih asing gitu. Iya, kayak tadi ya, quorum, conduite ya kan. Itu kan juga mungkin asing lah ya. Oke, ya cara satunya rajin baca artikel, berita gitu. Rajin baca-baca dah gitu. Kemudian aturan penulisan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Hati-hati, kalau misalkan suku bahasa bangsa itu enggak kapital ya. Bahasa Bali, B-nya kecil, tapi Balinya B-nya besar. Bahasa Indonesia, B-nya kecil, I-nya besar gitu ya. Tapi di latihan soal yang pas di grup waktu itu kan nama mata pelajaran. Nah, jadinya kalau nama mata pelajaran semuanya kapital ya, gitu. Kimia, matematika, bahasa Indonesia kalau mata pelajaran itu kan termasuk nama diri tuh. Ya udah B-nya besar, I-nya besar. Kemudian catatan ya, nama bangsa, suku bangsa dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan itu nggak ditulis dengan huruf kapital. Pengindonesiaan kata asing, I-nya nggak kapital. Ke Inggris-Inggrisan, I-nya nggak kapital. Ke Jawa-Jawaan, J-nya nggak kapital.
Nah, berikutnya, aturan kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Nah, kalau kalian tadi perhatikan, kalau yang di awal kan ada kata ini ya, ada kalimat orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, ini kan termasuk eh, panggilan ya, apa yang sapaan ya, sapaan yang menunjukkan kekerabatan. Nah, kalau menunjukkan kekerabatan itu ditulis kapital. Contohnya, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa, Bu? Nah, ini juga kapital gitu. Silakan duduk di ya, dik ya. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Nah, saudara ini kan menunjukkan hubungan kekerabatan. Jadi S-nya kapital. Hai kutu buku. Nah, kutu buku ini kenapa kapital? Karena dia julukan ya, julukan yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Nah, B-nya juga kapital. Oke. Nah, berikutnya ini cukup banyak lah ya kalau aturan penulisan huruf kapital. Berikutnya sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas. Nah, jadi kalau kata tugas itu nggak pakai kapital ya. Kata tugas itu ada konjungsi ya kan, kayak ke, dari, di, dan gitu. Atau kata yang, untuk gitu nih ya. Itu nggak pakai kapital. Contohnya gini, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, di sini ke ya kan ini kan judul buku nih, ya kan dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma itu kan judul buku. Jadi ke-nya ini kanya kecil, ke-nya ini kanya kecil. Kalau D ini kan dari kan termasuk konjungsi apa konjungsi Kak. Ini kan kenapa kenapa tidak kapital? Karena di sini merupakan awal ya kan, awal dari kalimat judulnya gitu. Kemudian tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Jadi ini nama majalahnya diawali kapital sudah pasti dan ternyata ada kata tugas ya kan ada konjungsi dan itu tidak ditulis kapital. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. S-nya kapital, P-nya kapital karena termasuk nama surat kabar. Ia menyajikan makalah. Nah, ini ya, penerapan asas-asas hukum perdata. P-nya kapital, A-nya kapital, H-nya kapital, P-nya kapital. Oke, berikutnya penulisan huruf kapital itu sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya S titik H titik. Nah, ini kalau nama singkatan ya, nama singkatan nama gelar S titik H titik sarjana hukum. Jadi setiap unsurnya itu diberi titik ya. S titik H titik. Sama kayak nama nama orang itu nama apa namanya sapaan ya. Bukan sapaan sih nama orang ya. Kayak Raden Ajeng Kartini. Berarti R titik A titik gitu. Kalau kita mau menyingkat gitu ya. Berikutnya ada Kiai Haji K titik H titik. Kemudian kalau misalkan apa ya satu kata tapi tidak disingkat dalam satu huruf atau satu unsur. Contohnya kayak Monsignor ini kan M besar, G kecil, R kecil, titik gitu. Jadi kalau tidak dalam satu huruf yaitu berarti di huruf yang mengikutinya itu ditulis kecil dan diakhiri titik. Kayak Daeng ya kan, Daeng ini D besar, G kecil, titik. Datu D besar, T kecil, titik. Sultan tuh bagus, doktor ya kan, profesor, nah, prof titik gitu. Dan sebagainya lah ya. Oke, berikutnya kita coba latihan soal. Penulisan nama dan jabatan yang tepat terdapat pada kalimat mana? Oke, silakan teman-teman dicoba dulu nih. Ini untuk mengasah huruf kapital ya, penulisan huruf kapital. Kira-kira apa jawabannya? Kata Hawa yang C, oke. Yang lain teman-teman, ada yang mau mencoba menjawab? Oke, kata Dira juga yang C. Xiaomi, ini Xiaomi.
Xiaomi sama Raisa juga C. Oke. Nah, coba kita bahas ya. Kalau yang A ini salahnya di mana, teman-teman? Salahnya di kata gubernur. Gubernur G-nya itu kecil ya kan? Kenapa? Tidak diikuti oleh nama diri. Contohnya gini, kalau misalkan diikuti oleh nama diri, ayahnya adalah seorang gubernur Jawa Timur. Nah, berarti Jawa Timur kan sudah jelas J-nya besar, T-nya besar. Berarti gubernur karena diikuti oleh nama geografinya, berarti G-nya besar. Tapi di sini tidak, berarti G-nya kecil harusnya. Siapa bupati yang baru dilantik itu? B-nya kecil, tidak diikuti ya. Seminggu yang lalu Kolonel Haryono meninggal dunia. Ini nama profesi ya, nama profesi dengan orangnya berarti K besar, H besar. Jadi jawabannya yang C. Brigjen Sumadi baru dilantik menjadi Mayor Jenderal. Mayor Jenderal tidak diikuti dengan nama. Berarti M-nya kecil harusnya gitu. Presiden Joko Widodo baru saja melantik beberapa menteri. Menteri ini tidak diikuti oleh nama, harusnya kecil saja M-nya. Oke, benar ya? Good job teman-teman. Oke, tinggal materi terakhir tentang penulisan huruf miring. Dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Jadi penulisan huruf miring itu dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, nama surat kabar. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nama aku dong. Oke, nah ini salah asuhan itu kan termasuk judul buku. Karena termasuk judul buku, berarti ditulis apa? Ditulis miring gitu ya. Majalah Pujangga Baru, nah ini kan nama majalahnya, dicetak miring ya. Menggelorakan semangat kebangsaan. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah ini kan nama media ya, nama surat kabar itu dicetak miring. Pusat Bahasa 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Nah, ini tuh dari daftar pustaka, ya kan? Kalau kita menulis daftar pustaka, judul bukunya atau judul artikel, judul jurnalnya atau judul sumbernya lah istilahnya, itu dicetak miring, gitu ya. Jangan lupa. Oke, berikutnya aturan penulisan huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D gitu. Jadi ini untuk menegaskan. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Jadi di sama meng itu dicetak miring. Untuk apa? Untuk menegaskan atau menghususkan gitu. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, lepas tangan ini ya yang ditegaskan lah ya. Nah, jadi ini gimana Kak kalau dalam soal? Ya, kalau dalam soal itu sebenarnya kan penggunaannya opsional ya teman-teman, tergantung apa yang diminta dan ditujukan lah istilahnya. Kalau tujuannya untuk menegaskan berarti perlu dicetak miring gitu. Kemudian eh, aturan berikutnya, penulisan huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, jadi kalau misalkan ada kata yang belum termasuk ke dalam KBBI, kata tersebut masih bahasa asing, bahasa daerah, nah itu dicetak miring, teman-teman. Contohnya, upacara Persija tepung tawar. Nah, ini Persija ini kan nama upacaranya, ya kan? Itu karena dia berasal dari bahasa daerah dan tidak terdapat di KBBI, jadinya dicetak miring. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Ini cetak miring. Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Nah, ini Weltanschauung ini kan juga dicetak miring. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Nah, ungkapan itu dicetak miring, teman-teman. Ada catatan nih, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, dalam bahasa asing kah, dalam bahasa daerah kah, itu tidak ditulis dengan huruf miring. Intinya, kalau nama diri tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, World Health
Organization. Nah, ini kan bahasa asing nih, ya kan? WHO gitu ya. Tapi karena dia nama nama diri, ya kan, nama lembaga, jadinya tidak perlu dicetak miring penulisan World Health Organization-nya. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Jadi kalau misalkan kita mau nulis di kertas, nah itu kan harusnya dicetak miring tuh. Tapi karena nulisnya di kertas, berarti gimana solusinya? Ditulis biasa tapi dikasih garis bawah. Nah, kalau dikasih garis bawah artinya itu dicetak miring gitu. Kemudian kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia itu ditulis dengan huruf miring. Sudah jelas ya? Oke, berikutnya nih ada latihan soal lagi. Pemakaian huruf miring atau garis bawah dibenarkan kecuali untuk apa nih? Nah, untuk yang mana nih yang salah? Silakan dicoba dulu teman-teman. Oke, ada yang jawab B, kata Hawa. Dira juga jawab B, tapi masih tanda tanya nih Dira nih. Raisa B, Us dengan Najma berbeda ya. Us C, Najma E, Xiaomi B. Oke, ada yang berbeda-beda ya teman-teman. Coba kita bahas nih. Kalau yang opsi A, pemakaian huruf miring dibenarkan, kecuali. Berarti kita cari yang salah ya. Kalau yang A ini sudah benar. Horizon itu nama apa? Satu-satunya majalah sastra. Oke, nama majalah sastra ya. Jika akan berkemah, kita juga memerlukan kompas. Kompas ini nama benda kan? Kenapa dicetak miring? Ya tidak ya. Jadi jawabannya yang B. Politik divide et impera. Nah, kalian ngiranya divide et impera ini termasuk nama diri? Tidak. Divide, aku nggak tahu bacanya gimana yang benar ya. Divide et impera itu kan termasuk istilah asing, bahasa asing teman-teman. Jadinya tidak dicetak miring. Ini bukan nama diri ya, teman-teman ya. Bukan nama lembaga, bukan nama organisasi. Jadinya ini benar. Siapakah pengarang layar terkembang? Nah, layar terkembang itu merupakan judul ini ya, nama atau judul dari karya sastranya itu. Jadi itu tetap dicetak miring. Huruf pertama kata abad adalah A. Nah, ini untuk menegaskan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu. Oke, buat teman-teman yang jawab selain B, sudah paham ya? Oke, yang B itu bukan termasuk apa ya? Bukan termasuk bahasa asing gitu. Bukan termasuk nama surat kabar juga. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan bahas soal-soal pretestnya ya, teman-teman. Eh, jadi pada kelas kali ini kita tidak aku tidak akan memberikan waktu buat kalian mengerjakan terlebih dahulu, tapi langsung dibahas. Gitu. Gunanya untuk apa? Biar waktunya efisien. Oke? Itulah mengapa aku menyuruh kalian untuk mengerjakan pretest sebelum kelas. Untuk soal nomor satu nih, nah kalimat inti paragraf pertama teks tersebut adalah kalimat inti. Tahu teman-teman, kalimat inti adalah kalimat yang sederhana. Artinya, kalimat inti itu kalimat yang sederhana dan hanya tersusun subjek dan predikat. Itu inti ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika predikatnya membutuhkan objek, ketika predikatnya membutuhkan pelengkap, dia juga termasuk ke dalam kalimat inti. Kalau keterangan gimana, Kak? Keterangan itu apakah termasuk kalimat inti? Itu tidak. Tidak termasuk kalimat inti. Oke, kalau kita cek dulu, kira-kira apa nih kalimat inti paragraf pertama teks tersebut adalah yang mana? Oke, kalian bisa untuk aku coba lihat ya, untuk soal nomor satu ini kebanyakan jawabnya apa nih? Bahasa Indonesia. Untuk soal yang nomor satu, kalian kebanyakan menjawab menjawab yang A.
Nah, itu bukan ya. Yang benar itu yang C. Oke, ini. Untuk untuk persentasenya itu yang banyak jawabnya yang A. Untuk yang C hanya 2 orang. Oke, nggak apa. Nah, yang A apa? Yang A itu, yang satu ini, kenapa dia tidak termasuk kalimat inti? Karena jujur saya penasaran mengapa. Oke, mengapa ini kan kalimat tanya teman-teman. Nah, tapi di sini kan diawali ini kan ya saya jujur itu kan termasuk sebuah kata benda, kata kata sifat gitu, nomina. Kok nomina sih, kata sifat itu adjektiva, tapi dia kan tidak termasuk apa? Tidak termasuk dalam subjek ya kan? Berarti di sini tidak diawali dengan subjek. Subjek itu kan saya. Saya penasaran. Penasaran itu kata kerja tidak kan? Dia kan kata sifat. Mengapa novel Autumn in Paris ini? Nah, ini ada kan kalimat tanya nih. Mengapa novel Autumn in Paris ini termasuk novel laris sepanjang masa gitu. Ini pelengkap lah ya, pelengkap sepanjang masa. Nah, karena di sini dari segi pola kalimatnya itu tidak teratur, tidak tidak apa ya, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka ini bukan kalimat inti gitu. Pasalnya, seri 4 musim ini digadang-gadang akan dibuat filmnya. Menyusul, nah ini nih, ini juga nih. Oke, jadi kalimat intinya itu ada di kalimat 3. Ilanatan, mengisahkan subjek, predikat, kisah cinta, ya kan? Kisah cinta itu apa nih? Objek atau pelengkap? Kalau kita buat pasif ya, kalimat pasif, kisah cinta dengan itu dikisahkan oleh Ilana. Oke, berarti ini objek. Dengan itu kan termasuk perluasan dari sini ya. Dia lanjutannya, itu dia sudah termasuk konjungsi. Kalau sudah termasuk konjungsi, ke belakangnya adalah keterangan. Jadi, untuk inti kalimatnya itu subjek, predikat, objek, ilanatan mengisahkan cinta, kisah cinta gitu. Jadi ada di kalimat 3. Kalau kalimat 4, ini malah apa ya, kayak tidak jelas gitu strukturnya. Terkadang lucu, koma, tetapi ini kan udah konjungsi, juga ada nuansa sendunya. Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi subjek mana dan gak ada predikatnya ya sudah jelas keliru. Saya tahu novel ini sejak pertama kali terbit, tetapi belum berminat untuk membaca sampai akhirnya beberapa hari lalu saya memutuskan untuk membacanya. Ini kalimatnya sangat apa ya? Sangat ambigu lah ya. Jadinya tidak bisa kita jadikan kalimat inti. Oke, untuk soal berikutnya nomor 2, puebi yang tidak tepat pada paragraf ke-1 adalah kalimat nomor berapa? Nah, untuk soal yang nomor 2 itu kebanyakan menjawab yang A dan itu benar ya. Jadi puebi yang tidak tepat pada paragraf ke-1 adalah kalimat nomor berapa? Kalimat nomor 1. Yaitu ada di mana nih? Jujur saya penasaran mengapa novel Autumn in Paris ini termasuk novel laris sepanjang masa. Puebi yang tidak tepat yang mana? Ini ya, karena di sini kan harusnya termasuk kalimat apositif ya. Teman-teman pernah dengar kalimat apositif? Kalimat apositif. Kalimat apositif atau aposisi itu adalah kalimat yang mengapit keterangan gitu. Contohnya gini nih, ada kalimat, ada keterangan, ada kalimat. Kayak subjek misalkan nih, subjek ini perluasan dari subjeknya, baru dilanjut predikat dan seterusnya. Contohnya gini, misalkan BJ Habibie, koma, Presiden Republik Indonesia ketiga, koma, mengunjungi kota Parepare misalkan. Pare. Ini P-nya besar ya. Nah, ini termasuk kalimat A positif. Karena di sini kan bingung ya, sebenarnya nomor 1 ini mau dikemanain gitu. Jadi harusnya diberi tanda koma atau disesuaikan lah ya kalimatnya. Maka dari itu, WB yang tidak tepat itu ada di kalimat nomor 1. Kemudian untuk nomor 3, kalimat yang mengkritik pada teks tersebut terdapat dalam kalimat nomor berapa?
kalimat yang mengkritik untuk nomor 3 kalian jawab yang D benar ya. Yaitu ada di kalimat nomor 9 ini nih. Tatsuya Fujisawa misterius, saya heran ketika membaca surat Tatsuya karena merasa orang Jepang tidak seterbuka sama orang lain. Nah, ini kan termasuk nada mengkritik gitu ya. Nada mengkritik. Jadinya yang benar itu di kalimat 9. Oke. Gimana? Sampai sini paham nggak teman-teman nih untuk soal nomor 1 sampai 3? Oke, kalau gitu lanjut lagi ya. Kalimat nomor 4, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 11. Herannya lagi, yaitu Ilanatan serasa ingin membuktikan bahwa Tatsuya adalah keturunan separuh Paris dan separuh Jepang, Asia, yang membuat, ya, kata kuncinya di sini jawabannya adalah membuat gitu. Kalau membikin, dia tidak baku, sudah pasti salah. Yang membuat karakternya juga lebih terbuka. Yang mengingat, nah apakah mengingat? Tidak ya, kalau kita baca di kalimat sebelumnya, itu yang relevan adalah membuat. Jadi jawabannya yang A, gitu. Oke, lanjut lagi. Nomor 5, kata seantero pada paragraf kedua bermakna apa? Nah, ini kan apa ya, kata yang asing ya, atau mungkin kalian baru dengar. Seantero itu adalah kata yang bermakna seluruh gitu. Ingat-ingat ya, siapa tahu keluar di UTBK gitu. Seantero itu seluruh gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Pasalnya, seri 4 musim ini digadang-gadang akan dibuat filmnya menyusul novel Winter in Tokyo yang membuat saya jatuh cinta dengan cara, oh paragraf kedua astaga, seanteronya itu ada di kalimat mana ini ya, nomor 10 nih. Apalagi sampai menulis kisah cintanya di email lalu dibacakan seluruh Paris gitu. Artinya semua gitu ya, semua wilayah Paris. Oke, ini sebenarnya ada ice breaking teman-teman karena waktunya terbatas. Kita coba bahas soal dulu ya, nanti baru kita main ice breakingnya. Oke, aman ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya soal nomor 6. Di sini ada teks yang kedua. Siapa yang tidak mengenal salah satu brand mobil mewah atau supercar yang sudah lama dikenal dunia ialah automobili Lamborghini S.P.A. yang biasa sering disebut Lamborghini. Oke, ini tentang Lamborghini gitu ya. Awal mulanya didirikan oleh pria kelahiran Italia yang bermakna Ferruccio Lamborghini. Pada awalnya perusahaan ini bergerak di bidang industri traktor. Pasca Perang Dunia II, terdapat bahan logam yang melimpah sehingga ia pun berinisiatif untuk memanfaatkannya sebagai bahan baku industri traktor. Jadi paragraf pertama ini sebagai overview dulu ya tentang Lamborghini itu. Nah, kemudian Ferrucini Lamborghini memang dikenal sebagai ahli mekanik dan menjadi andalan tentara Italia untuk memperbaiki atau merakit segala sesuatu yang berhubungan dengan mesin. Kelebihan Lamborghini dalam dunia mekanik pun kemudian membawanya untuk mendirikan sebuah perusahaan traktor dengan merek Lamborghini, Trattori. Usahanya pun berkembang pesat dan meluas ke produk elektronik lainnya seperti AC dan kulkas, yang kemudian membawanya menjadi salah satu orang paling kaya di Italia. Nah, ini sudah mulai ya, sudah mulai mendetail. Kemudian paragraf tiganya, Ferruccio Lamborghini menjadi salah satu pecinta supercar dan pada suatu ketika tertarik untuk mengoleksi mobil keluaran Ferrari, yaitu Ferrari 250 GT. Namun sayangnya mobil canggih itu justru mengecewakan karena permasalahan kopling. Suatu hari dia datang menemui Enzo Ferrari sebagai pemilik dan pendiri Ferrari untuk mengutarakan keluhan tentang keadaan mobilnya. Akan tetapi Ferruccio Lamborghini justru mendapat serangan balik berupa cemooh dari Enzo Ferrari yang berkata masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada orang. Di mute dulu teman-teman. Oke. Pemilik perusahaan mobil mewah ini pun menyarankan Lamborghini untuk kembali mengurus traktornya. Nah, ini kita udah tahu ya paragraf 3 ini berisi konflik gitu ya. Kira-kira judul yang tepat untuk teks tersebut apa? Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah yang D, sejarah Lamborghini berawal dari hinaan Ferrari. Nah, kenapa judul itu harus mencakup
poin-poin ya kan atau ide pokok dari setiap paragrafnya gitu. Kalau yang A Lamborghini versus Ferrari, nah ini kan terkesan gimana ya? Ini bukan. Yang C Enzo Ferrari yang sombong. Nah ini kan terlalu spesifik. Sedangkan Enzo Ferrari yang sombong itu di paragraf 3 saja. Sedangkan judul harus keseluruhan gitu ya, mencakup keseluruhan. Traktor usaha pertama Lamborghini ini tidak ya, tidak spesifik itu. Hinaan Ferrari tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian untuk nomor 7, kata Itali pada paragraf ke-1 seharusnya ditulis apa? Seharusnya ditulis Italia. Jadi kata serapan dalam bahasa Indonesia, Itali. Itali itu diserap menjadi kata Italia. Gitu. Kemudian nomor 8 nih. Nah, nomor 8, gagasan utama pada paragraf kedua teks tersebut adalah, nah, gagasan utama, ide pokok, kalimat utama, pokok pikiran, itu sama saja ya. Jadi, kalau kita cek tadi gagasan utamanya gimana? Gagasan utamanya pada paragraf kedua, itu jawabannya yang B. Ferruccio Lamborghini memang dikenal sebagai ahli mekanik dan menjadi andalan tentara Italia untuk memperbaiki atau merakit segala sesuatu yang berhubungan dengan mesin. Jadi, kalau kita mau mencari gagasan utama, ide pokok, kalimat utama, gagasan pokok, atau apa ya, pokok pikiran, intinya sama lah ya. Itu ide pokok biasanya ada di kalimat pertama, Pak, di awal paragraf atau bisa juga di kalimat terakhir. Itu namanya induktif. Kalau di awal kan deduktif gitu ya. Tapi kan umumnya di awal. Nah, ternyata kalau kita lihat memang untuk di kalimat terakhir kan nya ya, itu merujuk. Dia tidak termasuk ide pokoknya. Oke, jadi gagasan utamanya memang berada di paragraf pertama. Gitu. Oke, bisa ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini jadi nggak tenang ya kalau misalkan waktunya begini. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah, nah, jadi kalau misalkan ada teks kayak gini, soal pernyataan tidak sesuai, kita perlu membacanya. Jawabannya adalah yang E ya. Supercar Ferrari memiliki usaha sampingan seperti memproduksi traktor. Apakah begitu? Tidak ya. Itu usaha awalnya tuh yang traktor itu. Kemudian kita lanjut lagi, kalimat fakta yang terdapat pada paragraf ketiga adalah, kalimat fakta itu biasanya kalimat yang disajikan dengan data, ada tanggal, ya kan, ada waktu, tempat, dan sebagainya. Tidak bersifat subjektif. Kalau bersifat subjektif atau berupa apa ya, kayak menurut saya, ya kan itu kan subjektif, itu namanya opini gitu ya. Oke, kalau kita cek dulu, kalau dari opsi yang A, usahanya pun berkembang pesat dan meluas ke produk elektronik lainnya seperti AC dan kulkas yang kemudian membawanya menjadi salah satu orang paling kaya di Italia. Nah, ini termasuk kalimat opini, bukan fakta, gitu ya. Awal mulanya didirikan oleh pria kelahiran Italia yang bernama Ferruccio Lamborghini. Pada awalnya perusahaan ini bergerak di bidang industri traktor. Ini juga kalimat opini. Kelebihan Lamborghini dalam dunia mekanik pun kemudian ini juga ya. Ferruccio Lamborghini menjadi salah satu pecinta supercar dan pada suatu ketika tertarik untuk mengoleksi mobil keluaran Ferrari, yaitu Ferrari 250 GT. Ini termasuk kalimat fakta. Jadi disertakan data gitu ya. Siapa yang tidak mengenal salah satu, nah ini malah bertanya gitu ya kan. Jadi dia merupakan apa? Kalimat opini gitu. Jadi untuk kalimat fakta dia disertakan data dan bersifat objektif gitu. Oke teman-teman, nggak ice breaking, kalian nggak masalah kan? Biasanya kita ice breaking dulu ini karena waktunya yang terbatas, jadinya kakak tidak bisa